Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama untuk mengadakan chapel. Harap kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, seperti Bapa sayang anaknya. Bersyukurlah.
Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Max. Untuk Mr. Max, kalau mau saya persilakan. Shalom semuanya, Miss dan Mister dan juga murid-murid sekalian. Kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah chapel, dan terlebih khusus lagi kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan Mr. Max hari ini boleh berbagi kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sehingga kita semakin mengerti isi hati Tuhan melalui setiap kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik, sebelumnya mari Mr. mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga di kesempatan yang indah berbahagia ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, biarlah kebenaran yang kami pelajari di hari ini, di pagi ini, boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dan teristimewa Tuhan, kami mampu untuk melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kebenaran ini boleh merema dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, di dalam minggu ini ya, Mister tahu bahwa kita sedang belajar tentang tekun mengasihi Allah. Ya, menjadi tema kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di dalam minggu ini. Nah, kalau kita melihat ayat yang menjadi landasan tema yang kita pelajari dalam minggu ini, yaitu tekun mengasihi Allah, terambil dalam Yosua pasal 23 ayat 11. Ya, silakan kalian boleh membuka Alkitab kalian di rumah masing-masing, ya. Kemudian membaca dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-11. Mister akan bacakan buat kita semua di sini. Yosua pasal 23 ayatnya ke-11. Firman Tuhan berkata, "Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Yosua di dalam pasal yang ke-23 ayat 11 mengatakan, "Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Kalau kita melihat konteks pembacaan ini, di mana kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu sudah berada dalam kondisi aman, ya. Mereka sudah dikaruniai keamanan oleh Allah, karena di mana mereka sudah memenangi peperangan, mereka sudah bisa menguasai, ya, menduduki tanah Kanaan pada saat itu, ya. Kemudian Yosua di masa-masa akhir hidupnya mengatakan, berpidato kepada para pemimpin bangsa pada saat itu. Dan Mister aminkan, hari ini kalian adalah para calon pemimpin bangsa, ya, untuk kedepannya. Dan kita perlu simak bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, konteks pembacaan kita, bahwa Yosua sedang menyampaikan pesan kepada para pemimpin bangsa pada saat itu untuk bertekun mengasihi Tuhan, ya.
Mister coba membuka kamus ya. Kata tekun itu berarti sungguh-sungguh. Kemudian kalau bertekun itu artinya tetap berpegang teguh. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, berarti bertekun itu bukan sesuatu yang mudah. Amin. Bukan sesuatu yang seperti kita membalikkan telapak tangan semudah itu. Tidak, ya. Pasti ada sesuatu upaya usaha yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus bertekun ya untuk mengasihi Allah. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana caranya supaya kita bisa bertekun untuk mengasihi Allah? Ya, rahasianya itu sebenarnya kita mau cari tahu. Kenapa kok Yosua begitu bisa bertekun mengasihi Allah sampai pada akhir hidupnya? Dan sejak dia mulai memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ya, di dalam Yosua pasal pertama ayat 8 di situ mengatakan bahwa janganlah Yosua melenceng ke kanan dan ke kiri, kurang lebih seperti itu. Mister gunakan pakai bahasa Mr. Max ya. Jadi Yosua diperingatkan supaya jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, terus maju. Maka dia akan pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua, karena dia bertekun mengasihi Allah, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita tahu bersama bahwa Yosua sampai dengan pasal yang ke-23 mereka berhasil menduduki tanah Kanaan dan dikaruniakan keamanan dari Allah. Ya, nah kita akan belajar rahasia ini. Bagaimana kita bertekun mengasihi Allah? Rahasianya kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-23 tentunya ya. Kita lihat dalam perikop pembacaan kita dari pasal 23 itu sendiri. Ya, mari kita lihat yang pertama. Rahasia yang pertama bagaimana kita bisa bertekun untuk mengasihi Allah. Yang pertama di pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-6. Mister akan bacakan buat kita semua. Ya, firman Tuhan berkata, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua mengatakan ini mengutip apa yang dia dapatkan di pasal 1 ayat 8 itu. Nah, ini kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 ini, kata kuatkanlah benar-benar hatimu, ini mengandung arti, mengandung makna komitmen. Ya, kemudian dilanjutkan apa? Dilanjutkan dalam memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bisa katakan seperti itu. Kan di sini katakan Taurat, ya, hukum Musa. Nah, jadi yang dimaksud apa, Mister, di rahasia pertama di dalam pasal 23 ayat 6 ini? Yang pertama adalah kita harus menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Kenapa Mister katakan kita harus menghidupi? Karena di dalam kita merenungkan di dalam ayat ini menjelaskan memelihara dan melakukan firman Tuhan. Itu artinya kita merenungkan kemudian kita mengamalkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan bukan cuma ada momentum saja. Bukan cuma mungkin karena Natal jadi kita harus berbagi kasih, mungkin karena Paskah jadi kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. No, tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu, yang artinya bahwa ada komitmen. Kalau kita sudah bicara komitmen, itu berarti apa yang kita lakukan harus terus-menerus kita lakukan. Tidak dibatasi dengan situasi kondisi kita, tetapi kebenaran firman Tuhan harus tetap kita pelihara, kita renungkan dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa bertekun untuk mengasihi Allah? Ya, kita harus punya komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa katakan saya mengasihi Allah, tetapi kita jarang membaca Alkitab. Saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak bisa melakukan
kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Pastinya kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, otomatis kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, jadi rahasianya satu, kita harus bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang sekitar kita boleh merasakan hal itu. Mari sama-sama kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertekun untuk mengasihi Allah. Itu yang pertama, ya. Bagaimana kalau kita mau bertekun mengasihi Allah, kita harus menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, ingat baik-baik, yang kedua, di pasal yang sama, pasal 23 ayat 7. Kita akan baca, Mister akan bacakan untuk kita semua. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah pada mereka. Jadi jelas sekali di ayatnya yang ketujuh ini menjelaskan tentang apa? Menjaga pergaulan. Jika kita mau bertekun untuk mengasihi Allah, kita harus menjaga pergaulan. Konteks pembacaan ini jelas sekali bahwa di mana ketika kondisi umat Israel atau bangsa Israel ada di puncak kemerdekaan mereka, namun ada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitaran mereka. Yosua memperingatkan para pemimpin bangsa supaya jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Kalau kamu bergaul, takutnya nanti kamu bisa ikut ajaran-ajaran mereka, terpengaruh dengan ajaran mereka, terpengaruh dengan pola pikir mereka, terpengaruh dengan ideologi mereka, terpengaruh dengan ilah-ilah mereka, bahkan menyembah Allah lain. Yosua memperingatkan para pemimpin bangsa untuk menjaga pergaulan mereka. Karena Yosua tahu dalam kondisi seperti ini, mereka ketika ada dalam zona nyaman seperti ini, bisa saja mereka kemudian melupakan apa yang menjadi komitmen mereka dengan Tuhan. Maka Yosua mulai memberikan pagar supaya jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar umat Israel pada saat itu. Dan Mister percaya begitu pun dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita mau mengasihi Allah, mau bertekun mengasihi Allah, ayo kita jaga pergaulan kita. Kita tidak bisa katakan, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi pergaulan kita masih dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat kita mau ke gereja, tapi tiba-tiba kita dihubungi, ayo bro, ayo kita main dulu, ayo kita begini dulu, ayo kita chatting dulu, ayo gini dan sebagainya, ayo main game dulu kayak gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini kita harus menghindar dengan pergaulan dengan orang-orang seperti ini. Tapi Mister, saya bisa mempengaruhi mereka kok, saya bisa mengajak mereka ke jalan kebenaran. Kalau seperti itu ya oke aja. Tapi jangan sampai mereka yang mempengaruhi hidup kita. Jaga pergaulan kita. Terus gimana Mister kalau saya harus menjaga pergaulan saya? Carilah komunitas-komunitas yang positif. Carilah kelompok-kelompok yang bisa saling membangun rohani. Di mana letaknya? Ya di gereja. Ya, kalau di sekolah ya pasti sekolah-sekolah yang Kristen ya. Kalau kita di sini kan sekolah Kristen, pasti kita semua bisa saling membangun antara satu dengan yang lain. Jika temanmu kelihatan sudah mulai melenceng, ya ingatkan dia. Hari ini Tuhan ingatkan kita bersama, supaya kita menjaga pergaulan kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar bertekun mengasihi Tuhan. Yosua memperingatkan para pemimpin bangsa. Hari ini juga Yosua memperingatkan kita semua. Jika kita mau supaya bisa benar-benar bertekun untuk mengasihi Tuhan, mari
kita jaga hidup kita dengan pergaulan kita. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu ada dalam firman Tuhan. Ya, jadi sudah jelas kalau kita bergaul dengan orang-orang yang karakternya buruk, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang perilakunya buruk, lambat laun kebiasaan baik kita akan berubah menjadi buruk. Makanya kita perlu menjaga pergaulan. Amin. Kita perlu menjaga pergaulan. Ini rahasia yang kedua. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita harus menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, kita menjaga pergaulan kita. Yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, di dalam Yosua masih dengan pasal yang sama, pasal 23 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi di dalam Yosua pasal 23 ayat 8 ini, kata berpaut itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya melekat. Melekat itu bisa diartikan juga seperti bergantung, ya. Kita menerjemahkan sederhananya seperti itu, bergantung, berharap. Di sini dikatakan bahwa berpaut kepada Tuhan. Jadi kita benar-benar bergantung, melekat kepada Tuhan. Kenapa Mister kita harus melekat kepada Tuhan? Ya karena kita sebagai manusia adalah terbatas. Kita tidak mempunyai kemampuan yang sama seperti Tuhan yang mampu segala-galanya. Kita sebagai manusia terbatas. Otomatis kita tidak akan mampu bisa bertekun sedemikian rupa untuk mengasihi Tuhan. Makanya kita perlu berpaut kepada Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Tuhan. Supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap bisa mampu bertekun mengasihi Dia. Seperti ilustrasi ranting, ya, kemudian mau dicangkokkan ke pohon, ya, pohon utama. Ketika dicangkokkan, kalau prosesnya tidak baik, pasti rantingnya akan gugur, mati, tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup dengan baik. Tetapi kalau di prosesnya baik, ya, melekat dengan baik proses cangkok ini, maka otomatis ranting ini lambat laun akan menghasilkan buah yang lebat. Ya, begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita berpaut, melekat dengan Tuhan, mungkin bertekun itu kita rasanya sulit banget. Ya, mungkin bertekun itu rasanya kesusahan. Tapi Mister yakin dan percaya, ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, melekat sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bisa mampu bertekun untuk mengasihi Dia. Ya, makanya dengan cara apa? Ya, dengan cara kita datang kepada Tuhan melalui setiap persekutuan seperti ini, melalui doa-doa kita, melalui mungkin pertemuan-pertemuan positif lainnya, yang rohani yang lainnya. Ya, asal jangan yang rohani. Kalau masih rohani, bisa yakin itu membangun iman kita kepada Tuhan. Dan itu bisa lebih lagi membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Dan Mister yakin kita akan mampu bisa bertekun mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ini ada 3 rahasia yang perlu kita belajar. Mister yakin banyak poin mungkin, ya, banyak hal yang menjadi faktor bagaimana kita bisa bertekun. Tapi setidaknya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar 3 hal bagaimana kita bertekun untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup, ya, menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, kita menjaga pergaulan hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus berpaut melekat kepada Tuhan.
Allah kita, maka kita akan bisa mampu bertekun mengasihi Allah kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang Mister bagikan untuk kita semua di saat hari ini. Mari sekali lagi Mister mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memampukan kami supaya kami dapat mampu melakukan kebenaran ini di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, ampuni hamba jika kata-kata apapun itu yang tidak sesuai. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap kami menerjemahkan, mengartikan lebih jauh lagi, sehingga kami semakin memahami maksud Tuhan dalam kebenaran yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya mari kita naikkan sebuah pujian, mujizat itu nyata. Sebelum Mr. Max akan memimpin kita dalam doa penutupan, mari kita naikkan sebuah pujian Allah Peduli.
pujilah Allah Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah boleh menyertai kami dalam ibadah chapel di pagi hari ini. Dari awal sampai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan kami terus berdoa biarlah Tuhan anugerah kasih dan hikmat daripada Tuhan terus ada menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kegiatan kami seharian ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat belajar dan tetap semangat. Biarlah hari ini kalian boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Make more time.